Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekarang di pertemuan ke-6 ya. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Baik, sebelum kita masuk ke apa itu turunan dan rumus-rumusnya, di sini bisa kalian pahami dulu, turunan itu biasanya dilambangkan dengan f(x). Kemudian di sini dari turunan itu adalah f aksen x, itu adalah turunan pertama. Kemudian biasanya ada lagi f double aksen x, berarti itu adalah turunan kedua dan seterusnya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah turunan fungsi pertamanya ya, yaitu f aksen x. Nah, di sini rumus-rumus turunan bisa kalian lihat. Ini adalah rumus-rumus yang memang wajib kalian hafal ya. Sebenarnya tidak dihafal juga nggak apa-apa, karena kalau untuk matematika biasanya kan untuk rumus tidak perlu dihafal gitu. Tetapi alangkah baiknya ketika rumus-rumus yang sederhana dihafal biar lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Baik, rumus turunan fungsi pangkat. Di sini ada f(x), maka sama dengan x pangkat n. Nah, sehingga ketika kita mencari f aksen x atau turunan pertamanya, n-nya ini kita taruh di depan, kemudian n yang pangkat dikurangi 1. Jadi itu jawabannya. Kemudian ini rumus turunan hasil kali fungsi. Ketika kita ada persamaan fx sama dengan ux dikali vx, maka kita harus merubah dulu fungsi tersebutnya, harus mencari u aksen dulu, cari v aksen dulu, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. Untuk fungsi pembagian, fx sama dengan u per x per vx, maka v aksen x-nya ini ya rumusnya. Kemudian jika terdapat turunan fungsi pangkat, ini dia rumusnya ya. Jadi ini adalah 4 rumus yang memang menjadi dasar turunan fungsi aljabar, baik itu di fungsi aljabar atau nanti di fungsi trigonometri, tetap dasar-dasarnya ini yang kita pakai. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Baik, perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat. Maka kita gunakan rumus turunan fungsinya. F aksen x sama dengan, jangan lupa ini kan 3 tetap. Nah, 3 ini kan tetap ya. 2 ini didapat dari mana? 2 ini didapat dari sini. Nah, dari 2 ini. Jadi 2 ini diturunkan. Kemudian x pangkat 2 dikurang 1, seperti tadi rumusnya ya, n dikurang 1. Sehingga bisa kita operasikan. 3 dikali 2, 6. X-nya 2 dikurang 1 adalah pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu boleh ditulis atau tidak. Biasanya tidak ditulis ya, sehingga cukup jawabannya 6x. Kemudian yang nomor 2, tentukan turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat plus 2x. Nah, gunakan rumus turunan fungsi seperti biasa. F aksen x, 5 ini tetap ya, karena dia adalah angka dari variabel x. Kemudian 2 ini didapat dari mana? Itu dari sini, pangkat yang di sini. Nah, kita turunkan. X pangkat 2 dikurang 1. Oke, kemudian 2 ini dari mana? Ini turunan dari sini. Nah, di sini kan x-nya nggak ada ya, 1. Nah, karena x-nya 1,
X pangkat 1 berarti 1 dikurang 1 ya. Nah, 1 dikurang 1 kan 0. X pangkat 0 itu adalah 1 ya. X pangkat 0 itu bernilai 1. Jadi kan sama aja 2 dikali 1 sehingga hasilnya 2. Nah, baru kita operasikan di sini. 5 dikali 2 10. X-nya di sini sisa 1, jadi 10x plus 2. Oke. Sangat mudah ya. Semoga pada paham. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya di sini dalam bentuk pangkat. Dalam bentuk pecahan. Fx sama dengan 1 per x kuadrat. Nah, di sini kan agak sulit ya kalau kita mengerjakan turunan dalam bentuk pecahan, sehingga kita buat dia ke dalam bilangan bulat gitu. Nah, caranya gimana? Kita rubah ini biar si x ini ada di atas. Nah, caranya seperti apa? Ini dia. Fx sama dengan pangkatnya ketika dia ada jadi penyebut itu kan positif. Nah, ketika kita angkat dia ke atas jadi negatif. Nih, jadi seperti ini. Nah, jadi x pangkat min 2. Nah, setelah bentuk seperti ini baru kita operasikan. F aksen x sama dengan min 2. Ini min 2 dari mana? Nih, dari turunan pangkat. Jangan lupa. Ini dia. Turunan pangkat ini ya. Min 2 x. Nah, kemudian rumusnya tadi pangkatnya n dikurang 1, berarti min 2 min 1. Sehingga jawabannya adalah min 2x min 3. Oke. Paham ya? Oke, lanjut ke nomor 4. Fx sama dengan 2x plus 5 dikali 3x min 1. Nah, berarti kan ini untuk perkalian ya. Ini U, ini V. Nah, seperti tadi rumus yang sudah Ibu kasih ya. Ada Fx sama dengan U dikali V. Ketika kita menemukan bentuk turunan fungsi turunan seperti ini, maka kita gunakan rumus. Harus dirubah ke dalam bentuk. Nah, F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Nah, jadi U-nya ini si U ini nih. Nah, si U ini kita rubah dulu jadi U aksen. Nah, ini dia kan 2x plus 5 U-nya, maka U aksennya turunan dari 2x plus 5. Turunan dari 2x 2. Turunan dari 5 0. Jadi turunan angka itu 0 ya. Nih. Kemudian V-nya 3x min 1. Maka V aksennya turunan dari 3x adalah 3, turunan dari min 1 adalah 0. Jadi nggak perlu kita tulis. Nah, setelah diketahui, baru kita bisa substitusikan ke rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Tadi U aksennya berapa? U aksennya adalah 2. Ini dia U aksennya. Nah, ini U aksennya ya kan? Kemudian V-nya mana? V-nya ini. Nah, jadi 2x min 1 ditambah V aksennya mana? Ini dia V aksennya nih. Nah, ini V aksen. V aksennya 3, U-nya 3, 2x plus 5. Kita kalikan seperti biasa ya. 2 dikali 3x 6x, 2 dikali min 1 min 2. 3 dikali 2x hasilnya 6x, 3 dikali 5 15, sehingga hasilnya ini. Seperti itu ya. Paham ya untuk perkalian? Oke, jadi sebenarnya untuk turunan fungsi aljabar itu masih sangat mudah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang pembagian.
Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x plus 13 pangkat setengah per x min 4 pangkat 2. Nah, di sini nanti kita rubah dulu dia ke dalam bentuk f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, berarti kan kita harus cari tahu dulu ya u aksen dan v aksennya berapa. Nah, berarti sekarang kita harus menentukan dulu mana yang u dan mana yang v. Jadi yang u itu adalah selalu yang atas dan v selalu yang bawah. Jadi di sini kita harus mencari tahu dulu ya u aksennya berapa. U-nya itu adalah x plus 13 per setengah. Sehingga u aksennya adalah pangkatnya kita simpan di depan. Setengah, ya kan? Ini masih tetap x plus 13. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Jangan lupa dikali. Ini diturunkan nih, x plus 13 itu. Turunan dari x adalah 1, ya kan? Turunan dari 13 adalah 0, jadi nggak perlu kita tulis. Atau boleh ditulis seperti ini, 1 plus 0. Sehingga hasilnya adalah setengah x plus 13 pangkat min setengah. Karena di sini kan 1 plus 0 itu 1. Nah, 1 itu dikali setengah kan tetap 1. Jadi kalau di sini 1 tidak, sudah selesai ya, tidak perlu ditulis juga di sini nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai u aksennya. Kemudian kita sekarang cari v. V-nya adalah x min 4 kuadrat. Maka v aksennya adalah ini pangkatnya kita simpan di depan 2, x min 4 nya tetap, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Nah, kemudian di sini x min 4 nya kita turunkan, disimpan di belakang gitu. X nya, turunan dari x adalah 1, ya kan? Turunan dari min 4 adalah 0. Sehingga hasil v aksennya adalah 2 x min 4 pangkat 1 ya, pangkat 1 nggak usah ditulis, dan ini juga karena dikali 1 jadi sudah selesai. Jadi hasil v aksennya adalah 2 dikali x min 4. Nah, sampai di sini belum selesai ya. Kita substitusikan dia ke sini, ke rumusnya. Jadi kalian substitusikan, jangan lupa harus teliti mana u aksen, mana v aksen ya. Kemudian kalian operasikan seperti bilangan bulat atau bilangan pecahan sehingga didapatkan hasilnya. Oke, paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya juga masih dalam bentuk pembagian ya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini, nah lambangnya y. Jadi tidak masalah ya, mau fx mau y nggak apa-apa. Y sama dengan x min 3 per x plus 3. Yang ditanyakan adalah y aksennya berapa. Nah, sehingga di sini kita harus cari tahu dulu u-nya adalah x min 3, v-nya adalah x plus 3. Ya, turunan dari u aksennya adalah 1. Kenapa 1? X turunannya adalah 1. 3 turunannya adalah 0. Jadi di sini cukup 1 aja. V aksennya juga sama, turunannya adalah 1. Nah, setelah didapat u, v, u aksen, v aksen, baru kita bisa substitusikan dia ke rumusnya, yaitu ini. Kalian substitusikan, jangan lupa harus teliti ya, mana u, mana v, mana u aksen, mana v aksen. Oke, kemudian didapat ini hasilnya. Nah, mudah kan ya? Ya, mudah selama kalian sudah paham konsep dari rumus turunannya. Oke, kita lanjut.
ke soal berikutnya. Untuk soal ini sepertinya sama dengan yang di atas. Nah, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Baik, ini adalah contoh soal terakhir. Turunan pertama dari fx sama dengan 4 dikali akar 2x pangkat 3 min 1. Nah, jadi ini sebenarnya sama seperti contoh soal yang tadi, yang pembagian. Jadi di dalam kurung kemudian ada pangkatnya. Tapi kok Bu ini kan akar? Iya. Jadi memang kalau dalam bentuk akar kan sulit kita untuk menentukan turunannya, sehingga akar kita rubah menjadi pangkat. Nah, jadi harus kita ingat lagi, akar itu kalau dipangkatkan bernilai berapa ya? Nah, ini ya. Akar itu ternyata kalau dipangkatkan bernilai setengah. Sehingga didapat, soalnya kita rubah 4 dalam kurung 2x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Nah, baru ketika dalam bentuk seperti ini bisa kita kerjakan ya. F aksen X, nah, turunan dari fx-nya. Ini setengah dari mana? Seperti biasa dari pangkat ya. Setengah dikali 4, 4 ini adalah angka bawaan dari soal. Kemudian di sini 2x pangkat 3 min 1-nya tetap. Kemudian ini pangkatnya setengah, min setengah itu didapat dari mana? Dari setengah dikurang 1 ya. Kemudian ini 6x kuadrat didapat dari mana, Bu? Turunan dari sini. Turunan dari 2x pangkat 3 min 1. Jadi turunan yang di dalam kurungnya itu ditaruh di akhir. Gitu ya. Turunan dari 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3. Penjabarannya seperti ini. Turunannya. Penjabarannya berarti turunannya seperti ini. Pangkatnya kita turunkan, ya kan? Angkanya tetap, kemudian pangkatnya di sini dikurang 1. Jadi hasilnya 6x kuadrat ya. Sehingga didapat ya 6x kuadrat. Kemudian ini min satunya kemana, Bu? 1 kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Sehingga kita operasikan setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. 2x pangkat 3 min 1-nya tetap. Ya. Oh, kemudian ini pangkat min setengahnya nih ya, hilang. Nah, kalian tetap tulis ya di sini ya, pangkat min setengah nih. Dikali 6x kuadrat. Sehingga hasilnya 2 dikali 6x kuadrat hasilnya ini kan, nih 12x kuadrat dikali 2x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah. Sampai sini jawabannya udah selesai. Tapi kalau kalian ingin mengembalikan ke dalam bentuk akar, Bu, kan soalnya akar, berarti jawabannya juga harus ada akarnya. Oh, nggak apa-apa. Silahkan kalian rubah lagi ke dalam bentuk akar. Di sini karena min setengah, berarti kan dia ada di bawah nih. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau di bawah berarti di sini, atau bahasanya kalau dia jadi penyebut, berarti kan minusnya hilang ya, jadi positif, baru kita akarkan. Seperti itu. Jadi ini jawabannya ya. Oke. Semoga kalian paham ya. Jadi pada intinya yang penting kalian harus bisa memahami rumus dasarnya. Mana Bu rumus dasarnya ini? Nih, ini ya. Kalian harus bisa pahami ya. Semoga kalian bisa hafal. Nih, ini. Minimal yang ini nih. Yang harus paham benar-benar. Karena ini adalah dasarnya banget. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Kalau begitu Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.